الرحمن الرحيم الحمد لله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبأسراره في الدارين آمين وما سوى الخالص لوجه الله من العلم والعمل عند الناقد البصير رد. An-naqid al-basir maksudnya di sini Allah ya. Wa ma dan apa-apa siwal khalis selain yang murni. Liwajhillah untuk keridhaan Allah. Minal ilmi wal amali daripada ilmu dan amal. Indan naqidil basir di sisi Allah zat yang maha meneliti dengan sangat teliti. Naqid ini biasa dipakai pengkritik, tapi kalau untuk Allah ya zat yang maha meneliti, al-basir zat yang maha melihat, raddun tertolak. La yaqbalullahu a'malan yuridu biha amiluha ghaira wajhillah fajtanibu qalahu al-imam al-haddad. Ya Rabbi bil ikhlasi khallis qulubana min asy-syirki wal isyan syirkul asghar ar-riya al-amal li ghairillah haqqan takhallasat. Saya pernah mudzakarah dengan satu orang ahlul ilm yang amil zaman masih jadi santri dulu. Panjang tentang masalah ikhlas itu. Susah ya ikhlas itu. Soalnya kita kalau akal sedang berjalan, akal itu kan liar kan, berjalan kemana-mana. Kalau orang yang ada ilmu ya otomatis berpikirnya pakai ilmu. Kemudian si ilmu tadi dikeluarkan lewat lisan. Itu per detik Allah An-Naqidul Basir meneliti fulan abdi ikhlas apa tidak itu di dalam yatafakkar wa yatakallam, dia berpikir, ceramah, ngajar, ngasih nasihat, thumma yusalli al-akhlas. Wah, susah sudah. Sulit. Solusi sudah ada sih. Saya waktu ngaji di Syekhuna Ki Ahmad dulu, beliau nukil kalamnya Imam Nawawi Banten yang sering saya sebutkan. Yang penting orang itu melawan hawa nafsu. Saat ingin riya dilawan, ingin dipuji orang dilawan, ingin dilihat orang dilawan, ingin didengar orang dilawan. Dia terus berusaha melawan. Itu sudah dicatat indallah minal mukhlisin, meskipun mubtadiin ya, pemula, tapi lumayan sudah. Nah, ini yang saya mudzakarah itu ikhlas yang asli. Itu natijahnya panjang kita bahas, ingat kalamnya fulan di kitab ini gini. Ujung-ujungnya itu cuma satu. Al-ikhlas mahdhu fadlillah. Murni karunia Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau saya, Anda atau siapapun yang mendengar ucapan saya ini ingin menjadi mukhlis, falyatlub minallah. Untuk ikhlas yang asli, yang 100%. Gak ketemu sudah, mau pakai teori ilmu ini, waduh susah. Anda boleh dicoba ini ucapan saya, coba. 1 hari aja ente usaha ikhlas. 1 hari coba mulai wudunya yang ikhlas, sholatnya yang ikhlas, tahajudnya yang ikhlas, taklimnya yang ikhlas, ngasih nafkah yang ikhlas, yang 100% ya. Sehari aja, nggak usah lama-lama, 1 hari aja.
Coba kalau berhasil hebat. Nanti ketemunya nggak kuat, nggak tahan. Paling kalau ikhlas yang ala Imam Nawawi Banten bisa itu. Mujahadah aja paling. Apakah sudah tidak ada ahlul ikhlas? Memang nanti di sini ada kalamnya Imam Ghazali, wa qad syaghara minhumuz zaman. Telah sepi dari haulail qaum al-mukhlisin itu zaman. Tapi ya masih ada lah. Kalau kembali ke hadis yang dulu Syekhuna Abu Yahya sering menukil tuh, min kulli alfin wahidun lillah, yang setiap 1001 orang berarti ya si itu orang itu mukhlis. Cuma kalau kita kembali ke rumus dari Syaikhul Imam Habib Abdullah dan katsir minal ulama wal auliya, pakai rumus ini, yang setiap 40 muslim ada wali, pasti dia mukhlis kan. Kalau nggak mukhlis nggak kira jadi wali. Yang masih ada hanya nadir, jarang. Jadi cara dapat ikhlas, utlub minallah. Ujung-ujungnya nanti ke situ. Nah, kita ngaji ini sedang minta bilisanil hal. Kita ngaji Ihya ini sedang memohon kepada Allah Ta'ala, ya Allah, saya baca Ihya ini, kata Imam Ghazali kok sulit, orang sofi sulit, orang ikhlas. Ini kita lagi minta kan ini. Setiap kalimat yang Anda baca dari kalimat-kalimat Ihya, Anda sedang berdoa bilisanil hal untuk menjadi ahlul khair. Setiap kitab yang dibaca santri, kitab, ayu kitab, hadis, tafsir, apalagi kitab Allah Al-Quran, atau ma yutawassalu ilal ulum, kitab nahu dan lain-lain, itu sedang memohon kepada Allah Ta'ala bilisanil hal, Allahumma ja'alni min ahlil khair. Wallahu mujibus sa'ilin. Allah Ta'ala zat yang maha memberikan ijabah untuk orang-orang yang memohon. Wasuluka tariqil akhirati ma'a kathratil ghawaili min ghairi dalilin wala rafiqin mut'ibun wa mukiddun. Dan suluk tariqul akhirah, menuju jalan ke akhirat. Suluk tariqul akhirah itu kalau di zaman kita ya ikut tariqah, masuk tarekat, mengamalkan tarekat, masuk tarekat, beat tarekat. Itu wasuluka tariqil akhirah. Ma'a kathratil ghawaili, beserta banyaknya ghailah, ghawail jamak ghailah, kerusakan. Min ghairi dalil, tanpa dalil. Di syarahnya di Ithaf dibilang dalil untuk suluk adalah ilmu nafi'. Jadi dalil di sini ilmu nafi'. Kalau ilmu yang tidak nafi' tidak bisa menjadi jalan menuju kepada Allah, menuju kepada akhirat. Apa ilmu nafi'? Ilmu yang diamalkan. Ini ilmu nafi' ini ya ta'ab juga ini, ya Allah. Ya ilmu kita ini kalau mau jujur, kalau Anda mengamalkan ya ba'du nafi', ba'du ghairu nafi'. Saya nggak sedang bicara ilmu nafi' bimakna yang bisa dipakai ngajar ya. Itu juga salah satu jenis ilmu nafi'. Dan banyak diartikan orang itu, ilmu nafi' itu kalau orang pulang dari pesantren, dia bisa ceramah, bisa ngajar, bisa buka pesantren, bisa nasihati orang dan lain-lain lah. Itu dibilang ilmunya manfaat, ilmu nafi'. Benar, nafi' untuk ghair. Jadi an-naf'ul muta'addi itu, kemanfaatan yang dipakai untuk yang lain. Tapi ada nafi' yang lebih penting buat Anda, di nafsik. Itu yang perlu dihantamkan dulu, dan itu yang bolak-balik dihantamkan oleh Imam Ghazali di Ihya, itu ilmu nafi' li nafsik. Ibda' bi nafsik.
lak. Ya kalau mau jujur, ilmu nafi kita ini ya banyak yang tidak nafi. Contoh kecil. Kita telah mendengar tentang qiyamul lail. Coba berapa rakaat Anda qiyamul lail? Kalau sedang capek dari bepergian tetap qiyamul lail apa tidak? Kita telah mendengar tentang salatul duha. Berapa rakaat Anda salat duha? Kita mendengar tentang keluar biasaan sedekah. Berapa banyak Anda bersedekah? Itu aja, yang harian aja. Nanti ketemu banyak yang tidak nafi daripada yang nafi. Bagi para pelaku, orang yang sudah melakukan duha, melakukan tahajud, sudah sedekah, sudah yu'allim, sudah berbakti ke orang tua, di tengah-tengah melakukan ada bisikan iblis, bisikan nafsu yang membisiki Anda tentang riya apa tidak, yang sampai Anda lakukan loh, bukan hanya sekedar bisikan. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Kalau bisikan-bisikan itu datang kemudian Anda lawan, tidak sampai membekas dan menguasai batin, masih tidak ada dosa. Nanti ada bahasanya Imam Ghazali. Cocok memang Ihya ini dengan kejadian harian ini, cocok ini. Wa qad istahwadha ala aktsarihim asy-syaitan wastaghwahumut tughyan. Sudah dikuasai setan. Saya tambah lagi, dan nafsu dirinya sendiri sudah jadi setan. Jadi setan yang pembisik ya sudah menguasai kita, ditambah lagi diri kita ini dengan mereka sudah sejenis, memang nikmat dengan dipuji itu. Bahkan mencari-cari, mau ceramah, cari bahasa yang enak gimana ya. Ini kira-kira orang bisa ajib dengar ceramah saya gimana ya. Ini buat pemuda-pemuda yang doyan ceramah. Mau ngajar, ini kira-kira dipuji nggak saya ngajar kalau bahas ini. Itu anta syaitan. Dan syaitan yang masuk ke hati ente sudah sohbah akidah, sahabat karib, malah sudah manunggal. Kalau ada ajarannya Syekh Siti Jenar, manunggaling kawula Gusti, bersatu antara hamba dengan Allah, ini manunggaling kawula setan. Si syaitan dengan dirinya sudah manunggal. Min mata hadza yattahid? Berapa lama manunggal antara diri Anda dengan setan? Dari subuh ke subuh. Dari bangun tidur sampai tidur sampai bangun tidur lagi. Na'udzubillah. Wa amal Imamul Ghazali, karena beliau orang luar biasa, beliau memakai bahasa wa qad istahwadha ala aktsarihim asy-syaitan wastaghwahumut tughyan. Allahu akbar. Makanya betul Syekhuna Abu Yahya itu dulu bilang, orang itu memang harus ngaji Ihya, itu harus. Jadi biar ditampari terus sama Imam Ghazali, ya, buka kitab ditampar, buka kitab ditampar. Yang paling parah dan didahului penamparan ini untuk ahlul ilm kan, baik talib atau alim, perlu memang baca Ihya ini. Na'ud ilal kitab wa suluka tariqil akhirati ma'a kathratil ghawaili min ghairi dalilin wala rafiqin mut'ibun wa mukid. Dalil tadi sudah dibilang ilmu nafi'. Nah, kalau rafiq di sini yang dimaksud adalah amalus saleh. Jadi bukan teman-teman orang, enggak. Jadi amal saleh. Ya Allah, fa'amal bil ilm. Fa'alimun bi ilmihi lam ya'malan. Mu'adzabun min qabli 'abidil wathan. Terus ilmu yang tidak yu'mal. Anda hafal hadis tentang duha, tidak Anda amalkan walau rakaatain, fa ilmuka yal'anuka. Dalil yang sudah ada di hafalan Anda, di hati Anda itu melaknat Anda. Fa anta mal'un bil lisanil ilmi wa ahlil ilm. Makanya usahakanlah. Kalau cara zubat tuh berapa? Yang Syekhuna Abuya suka pakai itu, yang
Di Thariqah Naqsyabandiyah Qadiriyah itu saya dengar dari Buya Anom, dari Jangan Sulaiman tuh yang asalnya 1000 dijadiin 100, 100 jadi 10 gitu. Itu Buya ngambil dari Zubat. Fa'amal walau bil usyur, 1/10. Itu udah selamat sih. 1/10 lah. Jadi kalau duha paling rendah rakaatain. Walaupun dikit tetap harus ada yang diambil. Anda sudah hafal dalil tentang sodaga, ya sodaga walau alaf. Meskipun 1000 rupiah. Jadi nggak mal'un, nggak dilaknat ilm, nggak dilaknat ahlul ilm. Setiap hafal dalil, pahami, amalkan. Meskipun 10%, itu sudah selamat. Ada lagi hadisnya, atau kamakal ya, saya nggak terlalu hafal lafadznya, saya dengar dari Syekhuna Ki Ahmad. Man amila usyra ma'alima halaka itu. Orang yang mengamalkan usyur 1/10 kalau di zaman Rasulullah SAW hancur dia. Jadi di zaman Nabi itu betul-betul Allah, gurunya Rasulullah langsung ya. Jadi ilmu itu nggak ada yang tidak nafi, diamalkan langsung sama sahabat itu. Sampai suruh ngasih jiwa dikasihkan. Muallimnya Nabi Muhammad, santrinya sahabat. Ilmunya ilmu nafi. Dapat ilmu langsung diamalkan, dapat ilmu langsung diamalkan. Jadi nggak ada mengamalkan usyur itu di zaman Nabi. 100%, 100% ilmu nafi di zaman Rasulullah SAW yang dikerjakan oleh sahabat itu 100%. Tapi dan akan datang satu zaman, kata Nabi, siapa-siapa yang mengamalkan usyur 1/10 dari ilmu, najah, dia selamat. Nah, ini udah zaman kita ini. Akhir zaman ada fi zamanina usyur sudah selamat. Jangan sampai usyur ma'alimna tidak kita amalkan. Minimal itu 1/10. Wasuluka tariqil akhirah ma'a kathratil ghawaili min ghairi dalilin wala rafiqin mut'ibun. Mut'ib itu membuat capek. Wa mukiddun, makna wahid ya, bikin capek, bikin lelah. Fa'adillatul tariq humul ulama. Maka dalil jalan menuju Allah, menuju akhirah adalah ahlul ilm. Alladzina hum warathatul anbiya. Yang mana mereka itu pewaris para nabi. Ada makna bagus dari Imam Ibn Arabi As-Sufi. Silakan dilihat di Jami' Karamatul Auliya juz awal. Itu bagus sekali beliau menerangkan tentang ini, warathatul anbiya itu. Jadi ada yang ala qalbi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada warathatul anbiya yang ala qalbi Sayyidina Ibrahim, ada warathatul anbiya yang ala qalbi Nabi Fulan. Bagus sekali itu. Kalau Anda bertanya kepada saya, loh itu kan wali-wali, siapa lagi? Kalau madhabnya Syekhuna Imam Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bil-Fiqih, al-ulama yang warathatul anbiya itu ya auliya, sama sudah. Nggak ada ulama nggak jadi wali. Ulama yang waratha, yang asli mewarisi Nabi, ya pasti wali. In lam yakunil ulama humul auliya fala adri manhum. Lihat di rekaman-rekaman yang mulia itu sering diulang-ulang ini, kalamnya siapa lupa saya, Imam Ahmad apa siapa. Tapi lafadznya begitu. In lam yakunil ulama humul auliya fala adri manhum. Kalau yang dimaksud ulama warathatul anbiya bukan para wali, saya tidak tahu siapa mereka. Jadi huwa alim billah huwal wali. Alim warithun di nabiyyin minal anbiya huwal wali. Lah apa ada ulama yang tidak warathatul anbiya? Banyak. Ulama usu. Ya, ulama usu. Bukan mutarassimun doh, beda lagi. Nanti ada dibahas Imam Ghazali nih. Jadi ada al-ulama yang warathatul anbiya humul auliya. Saya dengar dari Gus Baha
Sadiquna wa sahibuna itu Gus Bah itu beliau dengar dari Mbah Maimun, nggak taunya pemahamannya sama Syaikhul Imam sama itu. Al ulama humul auliya, al auliya humul ulama. Ya sama aja. Asalkan ulama billah, ulama ul akhir, ulama yang warasatul anbiya. Nah kalau khutbah tapi tidak ulama, itu kalau bahasanya Ihya mutarassimun. Pakaian ulama, tapi dalamnya bukan. Nanti banyak itu diulang-ulang di Ihya. Saya tidak menyindir satu kelompok, tidak menyindir fulan wa fulan, saya lagi baca Ihya ini. Aslinya saya tidak pantas membahas ini. Jangan-jangan saya sendiri mutarassimun, Allahu a'lam. Bisa jadi, kalau lihat pembahasannya Imam Ghazali sudah dikupas satu persatu, ya nggak ada yang pas kita ini. Fa'adillatul tariqi humul ulama. Na'ud ilal kitab. Alladzina hum warathatul anbiya. Waqad dan sungguh-sungguh syaghara telah sepi. Minhum dari ulama apa zamanu zaman. Padahal ini zamannya Imam Ghazali ya, tahun 500-an. Fakaifa bi zamanina. Walam yabqa, dan tidak tersisa illal mutarassimun, kecuali orang yang berpakaian seperti pakaian ulama. Yani yasta'milu surban warradi, pakai sorban, pakai jubah, pakai rida. Gurunya Syed Muhammad Malik itu ada yang nyindir penceramah akhir zaman. Saya dengar waktu majelis di Syed Muhammad Ramadan dulu. La yadril fa'il minal maf'ul wa la yadri ma yaqul ya. Al-mutarassimun itu la yadril fa'il minal maf'ul wa la yadri ma yaqul. Pakaiannya kayak Imam Ghazali, kayak Allamah. Nggak ngerti fa'il, nggak ngerti maf'ul, wa la yadri ma yaqul. Nggak ngerti ini hadis apa, ma hukmu hadza wa ayu haditsin hadza. Yang penting yatla'ul mimbar wa qala wa lam yabqa illa al-mutarassimun. Saya sedang ngartikan kitab loh ya, jangan ada yang kesinggung, bukan Abdurrahman yang ngomong ini. Ini yang lagi bahas Imam Ghazalinya. Dan tidak tersisa illal mutarassimun, kecuali orang yang memakai tanda-tanda ulama. Kalau bahasa Jawanya macaknya seperti ulama. Tiron-tiron, meniru-niru. Nasallallahu as-salamah lana wa li talamidina. Wa qad dan sungguh-sungguh istahwadha mengalahkan ala aktsarihim atas kebanyakan dari mereka siapa syaitan wastaghwahum, dan menyasarkan. Siapa yang disasarkan? Al-mutarassimun. Apa yang menyasarkan? At-tughyan, melampaui batas di dalam kemaksiatan. Jadi ada aso, ada togho. Kalau aso itu bermaksiat, kalau togho itu melampaui batas, sudah nggak kebayang lagi maksiatnya gitu. Maksiatnya itu sudah jawazal hadda. Nah orang kalau sudah togho itu sulit diingatkan. Kalau masih aso masih bisa, asalkan ini cara Imam Ghazali ya, asalkan dirinya masih merasa maksiat. Tapi kalau rasa dirinya salah nggak ada, ya itulah dawa'alah. Jangan bicara takdir, ini sedang bicara adat. Kalau takdir ya, selagi tidak ada nas bahwa dia itu mal'unun abadan seperti syaitan, ya masih bisa taubat. Ini bicara adat. Ada orang santrinya banyak, mengajarnya didengar, pujian tiap hari di telinganya itu terdengar. Muncul hati merasa menjadi alim. Udah mulai anak-anak itu. Ana nafi'un lid-din. Ana alimun. Udah bangsa anak-anak ini, Fir'aunnya udah mulai muncul itu. Begitu si ananinya, sifat anak-anak ini menguasai hati, dia jadi Fir'aun kecil. Ini sudahlah dawa'alah ini.
Wa amma yang masih ada dawa, masih ada di hatinya, ya Allah, saya kok jadi gini ya. Ada nggak tenang, ada galau di hatinya itu. Saya kok gini ya, saya kok riya ya, saya bener apa tidak? Itu masih ada dawanya itu. Wa in kan mal'un, karena dia muraid, tapi masih lahu dawa. Dulu ada, saya kan dulu ngaji di Buya, di Syekhuna Buya Yahya, di awakhir umur Ustadzul Imam, ya, ba'da wafat Ustadzul Imam juga balik ke situ. Itu kalau nginepnya saya di pesantrennya Ustadz Abu Hamid rahimahullah. Itu dulu ada pesantren, nggak usah saya sebut nama santrinya, pokoknya ada santri di situ. Semangat luar biasa, tapi semangatnya semangat pengen dakwah. Baru masuk, saya mau dakwah ke Amerika, semangat. Akhirnya saya sampaikan, saya kan senang mikir-mikir dari dulu, itu senang tafakur. Ini semangat begini bagus apa tidak? Ngobrol-ngobrol sama junjungan Abu Hamid, dijawab oleh beliau, makanya orang itu harus ngaji ihya. Jadi di Ustadzul Imam, di Buya, itu bisa itu perhatikan itu. Di Ustadzul Imam itu mau anak tamhidi ngaji ihya harus ikut. Kalau Ustadzul Imam ngajar ya harus ikut. Di Buya itu mau kelas berapa aja itu, pagi jam 6 sampai jam 10 dulu ngaji ihya, harus ikut. Betul itu. Sebab ada tobaqat ghurur. Mulai ghururnya santri, ghururnya alim, ghururnya pejabat, ghururnya orang kaya, ghururnya habaib, semua ada pembahasannya di ihya. Yang dengan kita jelas ghurur talabatul ilm. Nah, itu kalau orang sudah paham ihya, Pak, itu ghurur, itu bukan semangat khalis. Bawaannya orang kalau baru ngaji, pinginnya teriak-teriak di mimbar, pinginnya ngajar, ingin top, ingin ini, rasanya kayak mau dakwah, padahal itu ghurur. Gak beda orang baru belajar silat, baru seminggu udah semua ditangkis. Ya kayak begitu. Nah, itu nanti merasa dan meyakini dirinya marid ba'da maqar al-ihya. Ya. Nah, setelah merasa marid, inilah hudawa. Baca aja terus, nanti juga ketemu obatnya. Pasti nanti Imam Ghazali akan menjelaskan bagaimana cara mengobatinya. Nanti ujung-ujungnya itu merasa la haula wala quwata illa billah. Jadi ihya itu punya lub, walubbul ihya hikam. Intisari ihya itu hikam, walubbul hikam la haula wala quwata illa billah. Wa alama sami'tu dari Mu'alim Dimyati wa ghairuh, Abi Abdullah bin Ali al-Kafafat dan lain-lain, futuhnya Al-Habib al-Imam al-Qutb Abu Bakar bin Muhammad as-Saggaf itu di kalimat la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.